sedang mengajarkan kepada kita dan berkata, lihatlah aku wahai kawan, wahai bapak, wahai ibu, wahai adik, wahai kakak. Aku dulu sehat, kini sudah berbaring. Kemarin masih bisa berkata, hari ini tidak bisa mengucapkan bahkan bergerak. Itulah yang akan terjadi kepada kita. Mati pasti akan datang kepada kita. Kehadiran kita di sini bukan sekedar untuk menghibur keluarga, tetapi juga kita sedang berguru. Almarhum ini berkata, perhatikanlah di sekitar aku, betapa banyak orang yang hadir. Di antara yang hadir ini, ada yang umurnya lebih tua, ada yang lebih muda dari aku. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يموت أبدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل كفى بالموت واعظا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله تعالى من الشاهدين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama yang saya muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari terus kita banyak-banyak memuji Allah, bertahmid, bertasbih, beristighfar sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah terus menerus kita bersyukur dan bersyukur terus menerus sebagaimana terus menerusnya anugerah Allah kepada kita sepanjang hidup kita dengan cara mentaati Allah. Marilah kita laksanakan segala perintah Allah yang telah diwajibkan kepada kita, jangan pernah kita tinggalkan, dan mari kita hentikan dan tinggalkan apa yang Allah larang kepada kita, yang Allah haramkan kepada kita, jangan kita kerjakan kembali. Selawat dan salam, mari terus kita perbanyak berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membimbing kita sehingga tiang pelungga mendapatkan hidayah. Para hadirin rahimakumullah, saat ini kita hadir di sini dalam rangka menghantarkan saudara kita, saudara Masri, yang tadi malam menghembuskan nafas terakhirnya, dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan musibah yang paling besar. Allah mengajarkan kepada kita, apabila kita ditimpa oleh musibah, maka ucapkanlah kalimat istirja. Untuk itu mari kita bersama-sama mengamalkan perintah Allah tersebut. Ini kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang singkat, simpel, sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam dan luas bagi orang yang mau memahami maknanya, bahwa kita semua berasal dari Allah, dan pada saatnya kita semua akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di alam ini. Akan hal itulah sebabnya pada sore hari ini kita dapat bersama-sama di sini mengantarkan saudara kita bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hal yang sama kelak juga kapanpun juga akan datang kepada kita. Karena Allah telah menegaskan tidak ada satu makhluk pun yang hidupnya abadi, dan semuanya akan kembali kepada Allah.
Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satu makhluk pun, baik yang berada di langit maupun di dalam bumi ini, kecuali semua mereka akan datang menghadap Tuhannya sebagai seorang hamba. Semua kita akan datang menghadap Tuhan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing kita akan datang sendiri-sendiri tanpa pembela, tanpa pengawal, mempertanggungjawabkan amal kita. Oleh karena itu, mari kita ambil ibrah bagi kita yang hadir dari peristiwa ini, karena sesungguhnya saat ini saudara kita sedang mengajarkan kepada kita dan berkata, lihatlah aku wahai kawan, wahai bapak, wahai ibu, wahai adik, wahai kakak, aku dulu sehat, kini sudah berbaring. Kemarin masih bisa berkata, hari ini tidak bisa mengucapkan bahkan bergerak. Itulah yang akan terjadi kepada kita. Mati pasti akan datang kepada kita. Kehadiran kita di sini bukan sekedar untuk menghibur keluarga, tetapi juga kita sedang berguru. Almarhum ini berkata, perhatikanlah di sekitar aku betapa banyak orang yang hadir. Di antara yang hadir ini ada yang umurnya lebih tua, ada yang lebih muda dari aku. Sedang memberitahu kita, ajal itu tidak melihat umur. Perhatikanlah yang hadir di sekitar kita. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Maka ajal tidak melihat potongan kita. Yang hadir di antara kita ini ada yang kaya, ada pula yang miskin. Ini memberitahu kita, harta tidak menjamin panjangnya umur kita. Dan seterusnya, ada yang jabatannya lebih tinggi dari almarhum, ada pula yang lebih rendah, menunjukkan kepada kita jabatan pun tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian. Karena itu mari kita mengambil ibrah, pelajaran bahwa ini pasti kita tempuh. Kalau kita sudah sadari ini pasti kita tempuh, maka persiapkanlah bekal. Ista'iddu li akhiratikum. Persiapkanlah untuk akhiratmu. Bi'amalin salihat wasilati qarabatin warahim. Kata ulama, persiapkanlah masa akhiratmu dengan beramal baik, sambung tali persaudaraan, jangan putus silaturahim. Itulah bekal yang bisa kita bawa, karena orang yang memutuskan tali silaturahim, kesengsaraan yang akan dia temui. Orang yang tidak taat, celaka yang ia temui. Selanjutnya kami menyampaikan atas nama keluarga, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para tamu undangan al-mukarramun, para tuan guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pemakaman ini, mulai dari sholat jenazah sampai ke makbarah ini. Ini merupakan takziah paling berharga bagi kami. Hadirnya bapak-bapak, para ustaz, para tuan guru, orang-orang saleh, dan mengangkat tangan berdoa bersama menunjukkan insya Allah saudara saya Masri ini husnul khotimah. Amin. Karena di antara ciri-ciri orang husnul khotimah itu adalah didampinginya oleh orang-orang yang soleh, dan yang mendoakan bukan hanya 40 tetapi ratusan orang. Ini adalah kabar gembira, walaupun kami berduka tapi hati kami gembira. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Almarhum diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya kami dalam menyambut kehadiran Pelunggu Sami ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, cara penyambutan, tempat duduk yang kurang nyaman, jalan yang kurang bersahabat, yang membuat bapak-bapak para tamu undangan terganggu. Atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah berupaya semaksimal mungkin, tapi sebatas itulah yang mampu kami berikan. Karena itu mohon dimaklumi dan dimaafkan. Selanjutnya, saudara kami Masri ini, dia ini saya tidak tahu umur persisnya, tapi dia tamat sanawiyah di sini tahun 93 kata temannya ya. Jadi perkiraan umurnya sekitar 43-40 ya, 45 tahun. Jadi
usia yang sangat muda sebenarnya, ya, tapi begitulah ketentuan Allah. Apabila ajal telah tiba, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Walaupun kita anggap itu umur yang singkat, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, umur 40 itu sudah termasuk umur panjang. Tidak ada alasan kita untuk berkata bahwa kami tidak sempat berbuat baik, karena kita diberi umur lebih dari 40 tahun. Almarhum tentu banyak temannya. Beliau ini bidang usahanya adalah dagang, ya, dagang berbagai macam dagangannya, ya, artinya pergaulannya pasti banyak. Tentu dalam bergaul yang banyak itu sebagai manusia, kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang kata-kata kita selip dan salah, janji kita lupa dan tidak ingat, kadang-kadang perbuatan kita ada yang mengganggu orang lain. Maka pada kesempatan ini, tiang atas nama keluarga lamunara entan kentan tingkah laku unikane utang sakden sengaja maupun disengaja sajari dosa tiba almarhum di tiang niki, tiang mohon keelasan tiang pelunggu yang hadir terutama dan nanti disampaikan kepada keluarga yang tidak hadir, tunasan ya maaf yang sebesar-besarnya. Pengiring maaf nggih? Pengiring maaf jamaah? Sila ikhlas be maafan, karena memberi maaf itu paling cepat membawa kita kepada sifat ketakwaan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, urusan utang piutang, maka juga atas nama keluarga, lamunara utang rene besar atau kecil dari almarhum, yang atas nama keluarga lunas. Namun bau tiang tunas, redem pelunggu samit yang tunas, adik halalane baik, dakan ja beli, dakan ja putih. Pengalaman dah halalan utang niki itu nilainya lebih baik. Wa anta saddaqu khairul lakum. Jika kamu sedekahkan hutang yang berat dibayar oleh yang berutang, lalu kamu sedekahkan, maka nilai sedekahnya itu lebih bagus, lebih tinggi dari sedekah biasa. Karena itu relakanlah jika hutang itu ada. Tetapi jika pelunggu suami berat, maka kami ikrarkan mulai saat ini seluruh utang piutang almarhum dihiwalahkan kepada keluarga terdekat. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan dengan segera agar roh almarhum dapat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, atas nama para tamu undangan menyampaikan kalimat takziah kepada keluarga. A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda atas ketabahan, kesabaran dan keridhaan keluarga menerima qada-qadar Allah, dan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan salahnya, karena kematian adalah kepastian. Apapun yang kita lakukan, jika ajal telah tiba, tidaklah mungkin kita berlari darinya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, mati yang kalian takut-takuti itu pasti dia menemuimu. Untuk itu pada keluarga, mari kita hadapi dengan hati yang sabar, tabah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatian. Usikum manafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.